Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, kita akan membahas materi PLS mengenai sekolah di era new normal bersama Ibu Mila Karmila. Mari kita menyaksikan alur cerita mengenai sekolah di era new normal. Jadi, ada 3 bagian alur cerita yang akan kita bahas. Pertama, komik si Corona. Kedua, era new normal. Dan ketiga, protokol kesehatan di sekolah. Cerita si Corona. Penulis Batik Ideo, ilustrator Luluk Nailufar. Edukasi terkait COVID-19 ini didukung oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini, di taman, ketika bersin, dan ketika batuk. Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak napas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut, tapi jangan khawatir. Ada banyak manusia yang sembuh dariku. Karena para dokter dan perawat siap untuk membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Nah, pertama, cucilah tanganmu dengan air dan sabun minimal 40 detik. Makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. 3. Pakailah masker saat batuk atau bersin. Dan keempat, istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, belajar, dan bermainlah di rumah. Kemudian, ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Nah, sampai di sini komik si Corona. Jadi, belajar itu bukan hanya di sekolah. Dimanapun kita dapat belajar. Sekarang sudah banyak loh media yang dapat kita gunakan. Jadi, mari belajar dan bermain di rumah. Jaga jarak saat di luar rumah dan jaga imun. Makanlah makanan bergizi yaitu 4 sehat, 5 sempurna, dan jangan lupa untuk selalu berolahraga. Sekarang kita akan membahas mengenai era new normal. Perubahan mendasar sekolah di era new normal. Mekanisme pembelajaran jarak jauh menggunakan pembelajaran secara daring. Kita akan menggunakan 3 aplikasi. Pertama, aplikasi Telegram. Kedua, Google Classroom sebagai media pembelajaran. Dan ketiga, Zoom. Pertimbangan kami menggunakan Telegram sebagai via komunikasi yaitu pertama, mempunyai layanan penyimpanan cloud, artinya semua pesan, teks, gambar, video, dokumen, dan file lainnya dapat disimpan di sana. Kita bisa bebas login atau logout beberapa kali dari sejumlah perangkat secara bersamaan tanpa perlu kehilangan data. Dan kedua, kapasitas anggota grup yang ada di Telegram bisa sangat besar, hingga 5.000 orang. Selanjutnya, Google Classroom. Nah, Google Classroom ini merupakan sebuah layanan yang dibuat oleh Google untuk sekolah sebagai media pembelajaran. Pertimbangan kami menggunakan Google Classroom ini sebagai media pembelajaran yaitu mudah untuk digunakan baik guru maupun siswa.
2. Mudah mengelola tugas yang diberikan. Mudah meninjau tugas sebelum dikirim dan sangat mudah melihat pengumuman dari guru. Dan yang pastinya tersedia secara gratis 100%. Sedangkan Zoom ini merupakan media pembelajaran opsional bagi guru. Nah, aplikasi Zoom ini digunakan untuk pembelajaran daring secara tatap muka. Sekarang kita akan membahas mengenai protokol kesehatan di sekolah. Adapun protokol kesehatan di sekolah yaitu pertama, memakai masker. Kedua, menjaga jarak. Ketiga, mengecek suhu tubuh. Keempat, ingat selalu untuk mencuci tangan. Kemudian, ketika new normal di sekolah, kantin diharapkan untuk berhenti beroperasi sementara waktu dan ekstrakurikuler pun sementara ditiadakan. Selanjutnya, kegiatan di luar pembelajaran akan ditiadakan untuk sementara, misalkan berkumpul bersama teman-teman dan bermain di jam istirahat. Adapun protokol-protokol kesehatan di era new normal yaitu pertama, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, memakai masker, dan menjaga jarak, serta kita juga akan membahas dari etika batuk. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Ada 6 langkah mencuci tangan. Pertama, basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. 2. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Cara memakai masker yang benar. Siapa saja sih yang perlu menggunakan masker? Jika kalian batuk atau pilek, jika kalian sedang berangsur pulih dari sakit, dan sebaiknya gunakan masker ketika keluar rumah. Caranya, tutup mulut, hidung, dan dagu kalian. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Tekan bagian atas masker agar mengikuti bentuk hidung kalian dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Lepaskan masker yang telah digunakan dengan hanya memegang talinya dan langsung buang ke tempat sampah. Selanjutnya, cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah. Biar bersih, ganti masker kalian secara rutin apabila kotor atau basah. Sedangkan untuk masker non-medis dapat dicuci. Dan ingat untuk mengganti masker setiap 4 jam atau saat masker kalian sudah lembab. Selanjutnya, menjaga jarak atau social distancing. Menjaga jarak adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Caranya, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Jangan pergi ke tempat ramai dan gunakan masker bila harus berada di keramaian. Tidak salaman, tetap tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana,
kecuali urusan yang penting. Belajar di rumah, beribadah di rumah, bila mungkin bekerja di rumah. Dan ingat, jangan kumpul-kumpul ya. Etika batuk. Etika batuk caranya gunakan masker, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. Jangan lupa membuang di tempat sampah setelah digunakan. Selanjutnya, cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Etika bersin sama halnya dengan etika batuk. Nah, sampai di sini penjelasan Ibu mengenai si corona, era new normal, dan protokol kesehatan sekolah di era new normal. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita sama-sama melawan corona dengan menjaga diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Selalu berpikir positif ya, karena pikiran yang positif akan membentuk imun yang kuat. Sehat selalu, salam sehat, salam bahagia, dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.